menjadi manusia. Maka ajaran ini dilemparkan ke Roma, dilemparkan ke Yunani. Jadilah konsep agama Kristen dengan konsili-konsili yang diadakan kemudian. Nah, sehingga makar ini, agama ini membuat konsep sendiri. Konsep yang Tuhan berikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, melalui Nabi Isa, itu dihantam dengan konsep yang mereka buat sendiri. Makanya Kristen dan Yahudi nggak pernah bersatu. Padahal menurut Kristen asal mereka adalah Yahudi. Tetapi semua konsep ibadahnya itu tidak pernah dan tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natal, peringati kenaikan Yesus, peringati kematian Yesus. Itu tak pernah ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah dilakukan pada masa Yesus berada di tengah-tengah mereka. Ini adalah makar yang mereka buat sendiri. Cerita yang mereka karang sendiri. Makanya Mbak, antara ajaran Yesus, kalau Anda belajar Bible, kalau Anda belajar Bible dengan teliti, coba baca. Di dalamnya tidak akan pernah kita temukan adanya kesamaan antara seruan Yesus yang terlontar dari mulutnya dengan apa yang dipraktekkan oleh gereja hari ini. Gak ada kesamaan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jadi lagi-lagi Al-Quran sebagai patokan, karena Al-Quran ini adalah standar akhir. Maksudnya patokan akhir. Islamlah yang mengurai agama-agama sebelumnya. Islam yang mengurai sembahan-sembahan sebelumnya. Islam yang mengurai kitab-kitab mereka sebelumnya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun. Sungguh kata Allah, kamu wahai orang-orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, kalau Kristen ini pengikut Nabi Isa alaihissalam dan mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pernah kemudian mengajarkan hal tersebut, maka menurut Al-Quran surah Al-Anbiya, Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Nabi Isa, kalau dia disembah, maksudnya Nabi Isa lah yang mereka sembah, maka Nabi Isa juga akan masuk ke dalam neraka. Karena Al-Quran mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Mereka orang kafir dan oknum yang mereka sembah sama-sama masuk ke neraka. Berarti yang disembah oleh umat Kristen ini bukan Nabi Isa, tetapi adalah Yesus. Tunggu dulu bang semua. Yesus yang mana? Nah ini dia. Apakah Yesus anak ibu Maria? Bukan juga. Berarti Yesus yang mana yang akan masuk ke neraka? Makhluk yang datang kepada mereka mengaku Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Itulah yang akan masuk ke neraka bersama dengan mereka. Berarti yang mereka sembah, yang mengatasnamakan Yesus ini siapa? Iblis. Apa buktinya? Kita buktikan melalui Bible. Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah sebab akan datang penyesat kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Saya ulang. Adik-adik di sini mungkin ada yang bisa menunjukkan, silakan aja buka kamera. Tunjukkan Lukas 21 nomor 8, apa yang dikatakan di sana. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan menggunakan nama Yesus dan mengaku akulah dia. Pertanyaannya, setelah Yesus terangkat ke langit, ada tidak orang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus? Mbak siapa namanya? Mbak Novel? Evelyn, bang. Ya? Muslim. Evelyn, bang. Evelyn. Ya, maaf. Evelyn. Saudari saya Evelyn, ada enggak setelah Yesus terangkat di dalam Bible, 20 tahun setelahnya, ada orang mengaku bertemu dengan sosok Yesus yang berkata, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya? Ada enggak?
Ada. Ada. Nggak dengar. Coba buka di dalam Kisah Para Rasul 22, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Rangkaian ceritanya itu terurai di sana. Ketika ada manusia yang menuju ke Damsyik, kemudian dia rebah ke tanah, lalu mendengarkan suara dari langit. Siapakah engkau Tuhan? Ini yang aneh. Misalnya mbak ini tiba-tiba mendengarkan suara. Apakah pertanyaannya adalah siapakah engkau Tuhan? Misalnya saya datang nih di rumahnya Mbak, ketuk pintu ya kan, tok 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 tok. Apakah Mbak ini bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pastinya kita akan berkata, siapa di luar? Begitu ya? Betul. Siapa Pak atau siapa Bu? Tapi ini, siapakah engkau Tuhan? Loh, kok bisa kayak gitu? Ketika kemudian Paulus ini menuju ke Damsyik 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, dia bertemu dengan sosok makhluk yang mengaku Yesus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Pertanyaannya, terpenuhi tidak apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 21 nomor 8, bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Tergenapi tidak? Tergenapi. Maka jelas ini Al-Quran mengatakan terinci lebih jauh dari itu. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang setelahku memakai namaku dan mengaku akulah dia, janganlah kau percaya, kata Yesus. Nah, 20 tahun kemudian ada makhluk datang kepada Paulus. Aku Yesus yang kau aniaya. Apakah murid-murid Yesus ketika datang Paulus mengatakan, saya bertemu dengan Yesus loh? Kalau murid Yesus mengingat pesan Yesus, kalau ada orang mengaku pernah bertemu dengan aku dan membawa-bawa namaku dan mengatakan akulah dia, jangan kau percaya. Apakah murid Yesus percaya kepada Paulus? Ketika Paulus mengaku, saya bertemu dengan gurumu loh, saya bertemu dengan Yesus loh. Apakah murid-murid Yesus akan percaya kepada Paulus? Tidak kan? Tidak. Karena Yesus sudah berpesan, apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 7 nomor 23, 24, 25, 26. Coba dibuka kitabnya. Matius berapa, Bang? Matius 7 nomor 23 sampai nomor 26. Dibuka aja Matius 7-nya. Mau dibacakan? Iya, silakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, oke, sorry ya, belum sampai ke sana, maaf ya. Kita di Matius 24, sorry, bukan Matius 7. Matius 24. Matius 24. Iya. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke, saya boleh jelaskan? Boleh ya? Mbak, boleh saya jelaskan ya? Nah, Yesus kan berpesan tuh sebelum dia terangkat ke langit. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ini kan Yesus ya. Ya, artinya pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, atau lihat ada Yesus di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Kenapa bisa ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana? Kenapa bisa? Karena Yesus mengatakan sebab Mesias palsu. Artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus, pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Artinya Yesus palsu. Lalu dikatakan di dalam data nomor 26-nya, dikatakan 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Dia di sini artinya Mesias, Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi maksudnya, kalau ada orang mengaku setelah saya ini, mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersinar memancar dari timur sampai ke barat. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah orang yang mengaku pernah bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah tidak ada di bumi? Ada kan? Ada, yaitu Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti Paulus ini bertemu dengan Yesus palsu. Sebab kata Yesus, kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti Yesus belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, itu semua adalah Mesias palsu. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Suaranya nggak ada ya? Mungkin termute. Paham, Bang, paham. Paham kan? Nah, makanya ajaran Yesus yang asli dengan ajaran Kristen itu berbeda. Kenapa? Karena ajaran Yesus tidak pernah meninggalkan hukum Taurat. Tetap saja muridnya melakukan hukum Taurat. Di dalam Lukas 16 nomor 17 kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Terangkatlah Yesus kemudian ke langit. Apa yang terjadi? Ada oknum mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ajarannya bertentangan dengan Yesus ketika Yesus ada di bumi. Contoh, di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang tidak menghilangkan setitik pun lalu mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Berarti kalau ada orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun setitik yang paling kecil,
lalu mengajak orang lain juga, maka dia akan menempati tempat rendah alias neraka. Tapi kalau ada orang mengajarkan tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Betul ya? Menurut Yesus kayak begitu ya? Nah, mari kita lihat, bandingkan. Makhluk yang datang kepada Paulus berbeda ajarannya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Gila. Coba. Dia mengatakan hal yang demikian. Padahal Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil sebelum dunia ini lenyap, maka dia akan menempati tempat terendah. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Kira-kira yang Kristen ikuti yang mana? Yesus atau Paulus? Menurut Mbak? Jadi kebanyakan ajaran si Paulus. Berarti Yesus yang dijual oleh Paulus ini adalah Mesias palsu yang datang kepadanya. Mesias palsunya datang mengaku sebagai Yesus, dan Paulusnya sendiri adalah nabi palsu itu sendiri. Karena hanya Yesus yang kemudian mengaku pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku Yesus di padang gurun. Hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Hanya Paulus, yang lainnya tidak. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Paulus. Ketika dia menuju ke Damsyik. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 22. Nomor 8, nomor 9. Di mana lagi? Kisah Para Rasul 9, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus menuju ke Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu padang gurun. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu adalah taimeon. Taimeon, artinya taimeon itu bilik rahasia atau kamar rahasia, alias penjara. Paulus ketika di dalam penjara menulis beberapa kitab dan mengatakan bahwa isi kitab yang dia terima itu bukan dari orang, tetapi dari pernyataan Yesus kepadanya. Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli tidak pernah bertemu Paulus. Berarti Yesus yang mengajarkan Bible, surat-suratnya Paulus adalah Yesus yang mengaku Yesus kepada Paulus itu sendiri. Makanya bertentangan antara Yesus yang asli dengan ajaran Mesias atau Yesus yang palsu. Makanya orang Yahudi murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Kristen adanya di mana? Di Roma. Kenapa demikian? Karena Roma pada saat itu memang penyembah dewa-dewa. Itu jelas itu. Makanya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, Yesus berpesan kepada muridnya apa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari ajarannya kau bisa mengenal mereka. Apa ajarannya yang disebut Yesus di situ? Pertama, memanggil aku Tuhan. Kedua, bernubuat pakai namaku. Ketiga, bermujizat pakai namaku. Keempat, mengusir setan pakai namaku. Kata Yesus di Matius 7 nomor 23, pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau saudari ini selama hidupnya sampai dia meninggalkan dunia ini memanggil Yesus Tuhan, ya, maka kelak akan diusir oleh Yesus. Mana buktinya? Ya itu tadi dalil. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah
akan menjadi musuh nanti. Kenapa menjadi musuh? Karena Nabi yang diutus kepada mereka yang asli ini tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk menyembah dirinya. Tidak pernah dia memerintahkan kemudian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk sembahlah aku. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan mereka menjadi musuh mereka. Sesembahan di sini maksudnya yang disembah mereka Kristen ini kan Yesus. Sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka. Dan sesembahan yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Menurut Al-Quran, ternyata di Bible terbukti Yesus mengusir orang yang menuhankan dia. Yesus kemudian mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap dirinya. Ini 1400 tahun silam Al-Quran sudah bahasakan. Subhanallah. Jadi kalau sudah terjadi hal demikian, saudari saya, maukah saudari diusir oleh Yesus? Itu pertanyaan saya dulu. Gak mau? Gak mau kan? Gak mau. Nah, di dalam pengajaran Yesus, Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di dalam iman Islam, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Makanya ketika hari penghakiman nanti, Nabi Isa dipanggil oleh Allah, dihakimi di tengah-tengah manusia. Ketika manusia dikumpulkan di pada mahsyar, Allah kemudian berkata kepada Nabi Isa, wa isqalallahu Isa Maryam, ya Isa, anta qulta linnas. Sorry, saya agak lupa ayatnya gara-gara Dinda Yonatan muncul ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah kalau nggak salah ya teman-teman. Ada yang ingat? Ada yang ingat dalilnya? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, itu ya. A'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu ma faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang ini, jadikanlah dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa kemudian menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sama seperti di dalam kitab Yohanes 12:49. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itulah aku melakukan apa yang diperintahkan. Itu kata Yesus. Sama dalam Al-Quran. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkau lah yang maha mengetahui segala apa yang gaib. Jadi Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen ini salah telah menyembah manusia. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan, mengatakan kepada manusia ini, sembahlah dirimu? Tidak ya Rabb, maha suci Engkau ya Allah, kata Nabi Isa. Sama seperti di dalam Yohanes 4 nomor 22.
Apa kata Yesus? Aku menyembah apa yang aku kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, sama. Yesus yang mengajar selama 3 tahun dengan yang ada di dalam Al-Quran itu sama. Ajarannya sama. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Berarti Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah, abdi Allah. Sama seperti pengakuan Yesus, sama seperti Al-Quran. Nanti Yesus ini berubah menjadi Tuhan lah, mati dan bangkit hari ketiga lah, dialah terang dunia lah, dia sang bintang fajar lah, dialah yang alfa dan omega, dialah awal dan akhir. Setelah ada oknum yang datang mengaku-ngaku Yesus kepada Paulus dan teman-temannya. Makanya Yesus mengatakan sebelum dia terangkat, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa bisa? Kan orang Farisi akan mengajarkan ajaran yang jauh lebih sesat daripada ajaran yang ada pada masa itu. Yang ada pada masa Nabi Musa, yang ada pada masa Nabi Isa, dan setelahnya ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Di mana diterangkan? Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya Mbak, kata Yesus, ada orang ahli kitab, ada orang Farisi yang akan meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte, dan pengikutnya dijadikan 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri, dan pengikutnya adalah orang-orang neraka. Pertanyaannya, ahli Taurat, orang Farisi mana yang mendirikan agama di luar agama Yahudi? Mungkin Mbak boleh bicara, ahli Taurat mana, orang Farisi mana yang keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama baru di luar agama Yahudi? Dan apa nama agamanya dan siapa orang Farisinya? Bisa dijawab? Belum bisa dijawab. Nah, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. 1. Benar ya? Coba dilihat. Benarkah di sana Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 ayat 5. Iya. Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, benar ya? Betul ya? Farisi. Iya, betul kan? Nah, di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi. Betul ya? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang nafik. Oke, sekarang pertama, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, dia adalah ahli Taurat. Dia mengaku dalam hal Taurat aku tidak bercacat, berarti dia adalah ahli. Ahli Taurat, kemudian dia mengaku orang Farisi. Dalam Filipi 23 nomor 6 juga dia mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5 juga dia mengaku orang Farisi. Di mana bisa kita ketahui bahwa Paulus itu munafik? 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Boleh dibuka, Mbak?
1 Korintus 9 1 Korintus 9 ayat ya 20 sampai 21. 20 sampai 21. Siap. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lebih lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sampai 24 ya Bang. Ya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sampai situ Bang. Oke, baik. Nah, yang dipertontonkan Paulus di sini, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Menurut Mbak, ini orang apa ini yang mengaku sebagai penganut Taurat padahal bukan penganut Taurat? Ini orang benar atau orang munafik? Nggak tahu. Bermuka dua mungkin ya. Kalau orang bermuka dua, di sini dia mengatakan saya mengikuti rupa-rupa apapun supaya aku bisa memenangkan. Berarti ini bukan bermuka dua, ini bermuka 8. Ini orang munafik. Ahli Taurat terpenuhi, orang munafik terpenuhi, orang Farisi terpenuhi. Lalu dia mengatakan, Yesus mengatakan, engkau menyeberangi lautan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 27, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Paulus menyeberangi lautan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan. Jelas dia melaut lautan dalam Kisah Para Rasul 21, 27, nomor 1, nomor 2, dan nomor 20. Engkau menjelajahi daratan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 19, nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Di dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 16 sampai nomor 34, jelas di sana dia mentobatkan seseorang bernama Damaris dan juga Dionysius. Jadi tergenapi semuanya. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, orang Farisi, ahli Taurat, seorang Farisi, ahli Taurat, orang munafik, semuanya tergenapi. Satu lagi yang terakhir. Kata Yesus, semua ini akan tergenapi oleh angkatan ini. Maksudnya apa? Apa yang saya nubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini akan digenapi pelakunya orang yang sesaman dengan saya, seangkatan dengan saya. Kalau belum yakin sekali, silakan buka Kejadian 49 nomor 27.
Kejadian 49 Iya, nomor 27. ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Oke. Sebelum kita bahas itu, kita baca dari nomor 1 dulu. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya, berarti memanggil ke-12 anaknya, dan berkata, datanglah berkumpul, supaya aku beritahukan kepada kalian apa yang kamu alami di kemudian hari. Artinya Yakub ingin menubuatkan anak-anaknya. Betul? Oke. Berhimpunlah, berkumpullah kamu dan dengarkanlah, ya anak-anak Yakub, dengarkanlah kepada Israel bapakmu. Maka Yakub meramalkan anaknya, menubuatkan anaknya satu-satu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Itu anak yang pertama, namanya Ruben. Anak kedua, Simeon dan Lewi bersaudara. Jadi langsung 3 ini anaknya. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Jadi Yakub mengatakan terkutuklah Lewi dan juga Simeon, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub ayahmu. Terus dikatakan Yehuda, menyerahkan mereka di antara anak Israel. Yehuda, jadi dia sebut semua. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan bla 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 sampai kepada Sebelon, sampai kepada Gad, sampai kepada Naftali dan Asher, Yusuf, dan juga sampai kepada Benyamin. Apa kata Yakub setelah sampai kepada Benyamin? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia akan membagikan rampasannya. Lihat, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia akan berlaku seperti serigala. Dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Betul? Benar sekali. Betul. Jadi Paulus dikatakan di sini, Benyamin dikatakan, engkau menerkam pada waktu pagi, kau makan mangsamu, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Lihat, Paulus mengambil materi-materi dari hukum Taurat miliknya orang Yahudi, lalu rampasannya itu dilemparkan, dibagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Betul? Benar ya? Betul ya? Dia mengatakan, berbicara mengenai hukum Taurat, berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai Bani Israel, dan itu semuanya diberikan kepada Romawi dan Yunani. Tergenapi semuanya. Jadi ini Bible yang kita pelajari menghantarkan kita kepada pengetahuan bahwa Kristen ini adalah pengikut keturunan Benyamin, dan kemudian Yesus sendiri yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Itu saja kesimpulannya. Silakan kalau ada ingin menambahkan, kalau ada pertanyaan. Sebentar ya Bang, saya periksa dulu anak-anak bentar. Iya, silakan. Masya Allah, mantap. Masya Allah. Masya Allah.
Tadi bang, saking ngobrolnya sama dia ini oten-oten banyak banget kepanasan bang. Sampai rantai perak datang ke sini. Terus si penghujat siapa lagi tuh ada 4 orang datang ke sini. Terus si sang debater datang ke sini. Minta naik, aku nggak naikin. Aku bilang kalau si bom yang minta naik, aku naikin. Lapor sana sama Bobo. Tuh. Tapi kalau saya sudah ada, dinaikkan aja siapapun dibawa yang mau naik. Hilang perpuluhan. Hilang perpuluhan. Oke, yuk yang agama Kristen agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Masya Allah, semoga dia mau bersahadat malam ini ya, Masya Allah. Coba ya agama Kristen ya. Typing di bawah agamanya Kristen. Ya. Ini room diskusi lintas agama di mana kita lebih mengutamakan saudara Kristen karena saudara kita yang Muslim sudah ada beberapa di atas. Coba yang Kristen typing di bawah. Yuk, yang mau diluruskan otaknya sama Bang Juma silakan. Tadi kelas ibu minta naik. Ayo naik. Yo oten-oten yang kepanasan di bawah silakan kalian minta naik. Sudah dijambak juga kalian tidak mau terima jambakannya. Ayo. Tolong ya, yang agama Kristen ya. Oke, ya selesaikan Elvin. Jadi dia ini bang, anaknya anak yatim loh bang. Jadi dia single parent, anaknya 5, 2 dari suami, bawaan suami. Terus 3 anaknya kandung. Suaminya di mana? Sudah meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Yuk yang agama Kristen silakan naik. Minta permintaan. Yuk mana? Ayolah ya kalian kenapa sih malu-malu ini dibilang ini diskusi lintas agama ya kita mengutamakan saudara Kristen.